Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Susi Fitriana, NIM A1B020354 dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai rahasia dagang. Cakupan materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah pengertian rahasia dagang, kedua dasar hukum, ketiga cara perlindungan, dan yang keempat tahap rahasia dagang. Kita langsung saja ke pengertian rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kedua, dasar hukum. Salah satu dasar hukum yang digunakan di rahasia dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau yang disingkat dengan Undang-Undang Rahasia Dagang. Undang-undang ini membahas tentang ketentuan umum rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, hak pemilik, pengalihan hak dan lisensi, biaya, penyelesaian sengketa, pelanggaran, penyidikan, ketentuan pidana, dan lain-lain. Cara perlindungan rahasia dagang. Yang pertama, lama. Masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas untuk rahasia dagang. Dan kedua adalah sanksi. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta. Dan yang keempat, prosedur. Untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang, tidak perlu diajukan pendaftaran atau berlangsung secara otomatis, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan. Lisensi rahasia dagang harus dicatatkan ke Ditjen Haki Pemkumham. Dan yang keempat adalah penyelesaian. Dalam Haki pada dasarnya, perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak dan atas kekayaan, dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut, maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang haki yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah tahap rahasia dagang. Nah, untuk mendapatkan rahasia dagang, tahap pendaftaran. Rahasia dagang tidak ada pendaftaran. Karena rahasia dagang tidak diperlukan pendaftaran. Rahasia dagang hanya tersimpan oleh pemilik informasi rahasia dagang itu sendiri. Hak kekayaan intelektual ini istimewa karena tidak perlu didaftarkan dan tidak perlu diumumkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tapi berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menjaga rahasia dagang kita. Yang pertama, karyawan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau confidentiality agreement. Dan yang kedua, memasang tulisan selain karyawan dilarang masuk atau staff only. Dan yang ketiga, memasang tulisan dilarang mengambil gambar atau dilarang memotret. Dan yang keempat, membakar atau menghilangkan dokumen penting yang telah tidak terpakai. Dan yang kelima, menghapus file penting dari komputer secara permanen jika sudah tidak digunakan. Dan yang keenam, tidak menggandakan dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan. Sekian presentasi saya pada video kali ini tentang rahasia dagang. Semoga yang saya presentasikan kali ini bisa dipahami
dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.